Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya minta izin kepada Ibu Kepala Sekolah dari UPTD SDN 2 Sukalila. Saya diberi tugas untuk membuat rencana tidak lanjut dalam pembelajaran PKG PJOK. Nah, di sini saya sendiri sebagai komentator atau apa, di sini saya berdiri sebagai guru PJOK ingin menerapkan rencana tidak lanjut ini di sekolah UPTD SDN 2 Sukalila, yang bila mana saya Ria Agustin sebagai guru olahraga. Nah, mengambil rancangan pembelajaran berbasis proyek, judulnya itu adalah Sport Education Model Lomba Senam Kreasi Profil Pelajar Antar Kelas. Ini saya ambil karena saya biasanya hobinya itu adalah senam kreasi, Bu. Jadi saya mencoba untuk mengambil tema ini agar bisa diterapkan di sekolah tercinta kita ini di UPTD SDN 2 Sukalila. Bisa saja dengan tema yang lain, contohnya ke dalam pembelajaran atau permainan tradisional seperti enggrang bisa, Bu. Kalau yang lain seperti itu dikolaborasikan dengan permainan tradisional. Nah, kalau saya hanya SEM, di sini hanya senam kreasi saja yang saya ambil, tapi dimasukkan ke dalam profil pelajar atau Pancasila antar kelas. Nah, saya mengambil ini ada latar belakangnya. Dari sport education ini, pertama ya Bu ya, SEM itu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM itu merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid juga dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya. Nah, seperti menjadi pelatih, manajer wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Lanjut, untuk latar belakangnya itu sendiri, Lomba Senam Profil Pancasila di akhir semester merupakan sebuah proyek pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep SEM dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kegiatan ini tidak hanya sekedar perlombaan, Bu, namun juga menjadi sebuah wahana juga. Untuk yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip SEM. Peserta didik diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip SEM seperti pembentukan tim, perencanaan program, kepemimpinan, dan evaluasi. Yang kedua, bisa membentuk karakter. Melalui tema profil Pancasila, peserta didik dapat menumbuhkan nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi. Peserta didik juga dapat mengembangkan berbagai kompetensi seperti keterampilan motorik, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama tim. Menghubungkan teori dengan praktek. Kegiatan ini juga menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktik nyata dalam mengelola sebuah proyek olahraga. Inilah adalah latar belakang dari judul yang saya ambil, Bu. Selanjutnya, tujuannya adalah melalui pembelajaran SEM ini, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan motorik melalui latihan senam yang teratur. Yang kedua, melalui pembelajaran SEM, ini kegiatan fisik dalam senam akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Peserta didik juga bebas berkreasi dalam merancang koreografi yang unik dan menarik. 4. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penerapan konsep belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, ke atas, Pak. Ke atas, Pak. Terus. Nah, ini capaian.
Selanjutnya adalah capaian yang diharapkannya. Melalui pembelajaran SEM, dengan tema lomba senam diharapkan peserta didik dapat mencapai beberapa capaian penting, antara lain yang pertama, keterampilan olahraga. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan motorik, fleksibilitas, kekuatan, dan daya tahan tubuh, menguasai teknik dasar dan lanjutan dalam senam, mampu menciptakan koreografi senam yang kreatif dan inovatif. Untuk keterampilan sosialnya, bisa bekerja sama dalam tim secara efektif, mengkomunikasikan ide dan gagasan dengan jelas, menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman. Untuk keterampilan kognitifnya adalah menganalisis dan memecahkan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan lomba. Setelah itu, mengevaluasi kinerja diri dan tim secara objektif. Terakhir, mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tidak terduga. Karakternya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian, mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab, menawarkan nilai-nilai Pancasila melalui tema lomba. Terakhir, pemahaman konsep SEM, yaitu memahami prinsip-prinsip dasar SEM seperti perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan evaluasi. Menerapkan konsep SEM dalam konteks nyata. Nah, di sini ada untuk mencapai capaian tersebut itu harus dengan langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan seperti pembentukan tim, Bu. Yang pertama, bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Setiap kelompok memilih nama dan logo tim. Tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Perencanaannya adalah tentukan tema lomba dulu. Lomba senamnya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Buat jadwal latihan yang realistis. Rancang koreografi yang menarik dan sesuai dengan kemampuan anggota tim. Siapkan kostum dan perlengkapan yang dibutuhkan. Susun anggaran jika diperlukan. Dan pelaksanaannya, laksanakan latihan secara teratur dan konsisten. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap anggota tim. Ajak peserta didik untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Lakukan evaluasi berkala untuk melihat perkembangan tim. Yang keempat, evaluasi. Lakukan penilaian terhadap penampilan setiap tim berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kumpulkan umpan balik dari peserta didik, pelatih, dan penonton. Lakukan refleksi bersama untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Penutup. Adakan upacara penutupan untuk memberikan penghargaan kepada tim yang berprestasi. Lakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan program. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini adalah strukturnya yang sekarang kita lakukan ya, Bu ya. Ini adalah kombel belajar. Yang pertama ada kokurikuler dan murid yang terlibat dari kelas 4 sampai kelas 6 yang saya ambil, yaitu dari kelas 4 sampai kelas 6 ya, Bu. Itu putra dan putri. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1, tanggal 9 sampai dengan 14 Desember 2024. Penanggung jawab adalah kepala sekolah, KBS yang menjadi lokomotif, fasilitator adalah guru olahraga, mitra dengan KBS dari guru informatika yang akan berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi melalui website sekolah dan sosmed sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta, dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid. Untuk pernyataan tenaga kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama ada aset manusia. Memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan sesuai dengan kualifikasi akademik sejumlah 10 orang. Yang kedua, aset finansial. 3, murid yang berjumlah 70 orang masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilannya sesuai minat dan bakat untuk menjadi panitia, peserta, juri, pelatih, dan penonton. Keempat, sekolah memiliki halaman yang memadai atau ruangan untuk kegiatan. Kelima, memiliki ruang lab komputer sebagai multimedia pendukung dalam membuat atau
Dokumentasikan kegiatan. Keenam, sarana dan alat yang tersedia dalam pertandingan lomba senam tersebut. Rencana evaluasi. Dari SEM mempunyai hal-hal yang harus dievaluasi. Pertama, tujuan pembelajarannya. Yang kedua, umpan balik. Ketiga, refleksi guru. Empat, evaluasi kinerja tim. Kelima, evaluasi manajemen kelas. Kemungkinan tantangannya adalah pengelolaan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. 2, faktor alam. 3, kesulitan dalam manajemen tim. 4, motivasi dari peserta. Solusinya adalah 1, penjadwalan yang efisien. 2, pindah lokasi ke dalam ruangan. 3, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. 4, memberikan motivasi. Itulah dari kegiatan atau tema yang saya ambil. Penjelasannya sudah saya jabarkan semua. Dan ini saya akan mengusahakan akan menerjunkan atau merealisasikan di sekolah kita. Insya Allah kalau misalkan ada waktu, saya meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menerapkannya. Dan ini laporannya, tugas sayanya udah saya sampaikan. Dan bila mana ada yang ditanyakan, silahkan. Udah aja. Cukup. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegel baca Ibu, yakin?